Isbatus sifat, menetapkan sifat-sifat Allah, ditetapkan apa adanya. Allah bilang tangan, kita bilang tangan. Allah bilang wajah, kita bilang wajah. Allah bilang aku turun, kita katakan Allah turun. Aku akan menginjakkan telapak kakiku di jahanam, kita katakan seperti itu. Isbat. Khilafan lil Asy'ariyah, jangan seperti kelompok firqah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menetapkan betul, tapi sebagian. Allah berilmu, ditetapkan, kemudian terima. Allah berkuasa, iya terima. Allah itu ada wujud, mereka terima. Allah itu hidup, al-haya, mereka terima. Tapi kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ditakwil-takwil, diputar-putar, dibahas-bahas, dilarikan ke sana, dilarikan kemari. Padahal Rasul dan para sahabat enggak capek-capek. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selesai. Enggak ada pembahasan, enggak ada musyawarah, enggak ada diskusi, enggak ada perdebatan. Udah terima apa adanya. Bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selesai. Inilah Ahlus Sunnah. Gampang, mudah, sederhana, nggak melelahkan, nggak bikin capek, sudah ketemu. Itu masih ingat barangkali penyesalan siapa? Penyesalan orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Ar-Razi, Al-Ghazali, Imam Ghazali, yang mengatakan bahwa belajar ilmu filsafat, ilmu kalam melelahkan sekali, capek secapek-capeknya, hasilnya nggak ada. Ya kalau nggak ada hasilnya nol masih mending, ini rugi, bangkrut. Mestinya sudah bertahun-tahun yang lalu meyakini Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Mestinya sudah bertahun-tahun yang lalu meyakini ini. Malah sedang sibuk maksud tangan di situ apa? Kalau menggulung nanti begini, kalau turun ke langit nanti begini. Lelah sekali, capek sekali. Dan gak ketemu karena yang sedang mereka bicarakan adalah zat yang tidak bisa dicapai oleh akal, nalar, nurani. Ya. Kalau mereka berbicara tentang batu, tentang air, tentang angin, tentang tanah, iya, disitulah manfaat ilmu filsafat. Kenapa air selalu mencari tempat yang lebih rendah? Kenapa asap itu selalu ke atas? Kenapa batu tenggelam? Kenapa kapas tidak tenggelam? Silahkan difikir. Dan akhirnya ketemu. Ada apa misalnya, berat jenis misalnya. Ya, masing-masing benda punya berat jenis. Berat dibagi volume misalnya. Kalau berat jenis air sekian. Kalau berat jenisnya lebih gede dari air, tenggelam. Lebih kecil dari air, dia tidak tenggelam. Ketemu kan? Gara-gara berpikir. Nanti kita bisa nih bikin 5 ton tapi tidak tenggelam. Kenapa? Karena kita bikin berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis air misalnya. Ketemu kan? Wow, ada benda kapal ribuan ton tapi tidak tenggelam. Ada benda ribuan ton bisa terbang. Itu kapal, itu pesawat, itu tanah, itu batu, itu makhluk. Ini Allah Rabbul Alamin. Bukan tanah, bukan batu, bukan air, bukan makhluk. Kok ingin disamakan dengan makhluk?
berbicara tentang Allah, itu sesatnya di situ. Betul-betul sesat di situ. Ya, maka sudah, hentikan akal nurani, nalar ketika berbicara tentang Allah. Nggak bisa. Ya, nggak usah jauh-jauh Allah lah. Jibril, ya, atau Mungkar Nakir, malaikat itu, atau surga neraka, kan jauh di bawah Allah penalarannya, kan? Nggak bisa dinalar. Ya. Bagaimana satu malaikat mencabut nyawa ribuan manusia dalam waktu bersamaan, di jam yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama? Nalar kita tidak bisa terima. Tapi itu bisa dilakukan karena gaib. Apalagi Allah Rabbul Alamin, jauh lebih gaib lagi. Masih ingat kan, gaib itu kan bertingkat-tingkat. Orang yang sedang sakaratul maut, gaib kan? Gaib kan? Si fulan ini sakit apa enggak ketika sakaratul maut? Kita nggak bisa jawab. Padahal kafir, jelas nggak pernah sholat, kencing nggak pernah cebok, sedang ngap-ngapan sakaratul maut di depan kita ada di situ. Dia mati tenang, ngobrol sebentar, lalu merem, nggak lama mati. Adakah orang kafir mati seperti itu? Ya banyak. Apakah kita meragukan kegoiban yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, bahwa semua kematian ada sekaratnya? Ini enggak ada. Kafir lagi. Kenapa? Karena gaib. Tapi kita masih bisa melihat orangnya, ya kan? Orangnya kan ketika sakaratul maut kita melihat di sini. Ya. Tambah gaib lagi ketika dia dikubur. Kalau sakaratul maut masih mending kita lihat. Walaupun sakitnya kayak apa, dia merintih kesakitan, kita nggak tahu. Orang nampak di kita tenang. Nah, ketika dia dikubur, dia didatangi oleh dua malaikat Mungkar Nakir. Ini lebih gaib lagi dari tadi. Kenapa? Kita udah nggak lihat. Tapi masih mending lihat kuburannya. Kuburannya di situ. Kita lihat dari atas. Ya. Bagaimana nanti dia dibangkitkan dari alam barzakh? Lebih gaib lagi, orang belum terjadi. Bagaimana surga neraka? Lebih gaib lagi. Yang paling gaib adalah Allah Rabbul Alamin. Tidak bisa puncak kegaiban Allah Rabbul Alamin. Kita nggak bisa berkata apa-apa tentang diri Allah. Maka ketika kita ditanya Allah itu bagaimana, Allah itu bagaimana, Allah itu bagaimana, wajib kita katakan nggak tahu, nggak tahu, ya, nggak tahu. Allah suka yang ini apa yang itu, nggak tahu. Gitu. Kalau saya datang ke masjid, Allah lebih suka apa? Saya sholat duha apa tahiyatul masjid? Gitu. Langsung qobliyah subuh apa tahiyatul masjid dulu? Allah sukanya yang mana? Nggak tahu. Gitu. Nggak tahu. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, Allah sukanya yang mana? Allah lebih menyukai apa? Langsung tahiyatul masjid apa tawaf? Wajib kita jawab nggak tahu. Semua pertanyaan tentang Allah maunya apa, Allah suka yang mana, kita wajib nggak tahu. Kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu, aku sukanya begini nih. Aku sukanya yang ganjil, bukan yang genap. Gitu. Aku maunya kalian masuk masjid langsung qobliyah zuhur atau langsung qobliyah subuh. Aku nggak suka kalau kalian sholat tahiyatul masjid dulu.
Allah ngasih tahu lewat lisan Nabi SAW, lewat perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak pernah Nabi masuk masjid ngimamin sholat terus tahiyatul masjid dulu. Kalau qabliyah kan beliau di rumah ya. Ada riwayat beliau mengatakan, "Tar dulu komatnya wahai Bilal, tunggu aku mau tahiyatul masjid dulu." Ada riwayat seperti itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nabi langsung jadi imam tanpa tahiyatul masjid. Nah, maunya Allah seperti itu.